dan Bapak Ibu di acara press screening dan press conference film Ganjil Genap. Gimana tadi filmnya? Oke, saat ini kita akan langsung masuk ke acara press conference. Untuk itu kita akan langsung mengundang semua creators dan cast dari film Ganjil Genap untuk maju ke depan. Pertama-tama dengan hormat founder dan CEO dari MD Entertainment Group of Companies, Bapak Manoj Punjabi. Kemudian sutradara film Ganjil Genap, Bang Benedion Raja Guguk. Kemudian juga Mbak Gala, Clara Bernadette, Oka Antara, dan juga Baskara Mahendra untuk maju ke depan. Ibu Lydia Kandau, dan juga Bapak Dede Yusuf, Papa Gala, Josephine Firmstone, juga Joshua Suherman, Nadine Alexandra untuk maju ke depan semuanya. Oke. Alright, dan kemudian juga kita ada penulis novel dari Ganjil Genap, Ibu Almira Bastari, dan juga penulis skenario dari Ganjil Genap yang juga menulis bareng dengan Bang Bene ya, Mas Sigit Sulistyo, dan juga pengisi original soundtrack Ganjil Genap yang menyanyikan lagu Legend Kamulah satu-satunya, Adrian Marta Dinata, dan juga Tiara Effendi yang menyanyikan lagu Mencoba Pergi. Boleh maju ke depan. Oke, nanti yang belum datang langsung nyusul. Oke. Pak Manoj Punjabi, dengan hormat kami persilakan Bapak untuk membuka acara press conference pada malam hari ini. Baik. Selamat malam kan masih di asa. semuanya. Terima kasih Anda baru tadi saksikan film Ganjil Genap. Selamat datang juga di acara press screening dan press conference. Ganjil Genap akan tayang 29 Juni serentak di seluruh Indonesia, dan juga yang pastinya saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada sutradara kita Bene. Thank you ya, kalau ada satu kata brilliant, dua kata brilliant, awesome movie, keren ya. Jadi thank you untuk kerjasama dengan MD, dan saya puas sekali dengan hasil filmnya. Film benar-benar bagus, dan mudah-mudahan film ini bisa diterima juga, karena kalau filmnya bagus saya lebih semangat untuk marketing, mau semaksimal mungkin kita orbitkan film bagus. Penting, gak banyak bisa kita buat film yang benar-benar mutunya baik dan semua, dan ini salah satu kebanggaan MD, yaitu film Ganjil Genap. Sekali lagi thank you, all the best ya. Dan juga kepada all cast, thank you semuanya, terima kasih, keren, very natural dari kalian semua, dan thank you for the support. Mudah-mudahan film ini benar-benar menjanjikan dan bisa menghasilkan apa yang kita harapkan bersama juga dengan Almira. Terima kasih, bukunya selamat ya, sekali lagi. Dan kerjasama ini, saya harap film ini apa ya, bisa jadi ada moral value bagi saya. Film ini sangat realita, like it could happen to you, dapat banget. Saya pertama waktu nonton cerita sedikit test camnya, waduh gue ragu nih, Ben gimana? Oke, yakin. Ngomong sama Timaran gimana? Yakin. Saya agak ragu, tapi setelah nonton editnya 2 jempol sekali lagi. Jadi perfect, all the best untuk kita semua. Saya nggak akan panjang lebar, saya hanya mengucapkan itu. Mudah-mudahan dari rekan-rekan wartawan, para media juga merasa hal yang sama seperti kita di sini. Thank you sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Manoj, dan kemudian berikutnya kami persilakan Bang Bene untuk menyapa rekan-rekan media nih, Pak sutradara kita nih. Silakan Pak Bene. Selamat malam teman-teman media, terima kasih sudah hadir di sini. Film ini kami persembahkan untuk menunjukkan apa yang makna cinta dan segala pernak-perniknya di pikiran kami semua. Saya nggak hanya saya dengan penulis, dengan Almira Bestari yang menuliskan novelnya, tapi juga saya mendiskusikannya dengan para cast, bagaimana pendapat mereka tentang cinta, tentang pernikahan, tentang komitmen. Jadi ketika mendiskusikannya itu kita jadi paham, oke, perspektif case ini bagaimana, perspektif case ini bagaimana, sebagai Om Aiman ini bagaimana pemikirannya tentang tentang pernikahan. Semua case juga saya tanyain, dan
saya secara pribadi juga menemui beberapa teman yang sempat pacaran lama, terus terus mereka putus apa yang ada di hatinya. Terus ada satu teman yang dia putus, terus pacarnya mau menikah, terus seminggu atau 2 minggu sebelum pernikahan mantan pacarnya itu ngajak ketemuan dan katanya mereka tangis-tangisan. Jadi berusaha memahami apa arti cinta, apa makna cinta, bagaimana perspektif manusia tentang cinta, tentang komitmen, tentang pernikahan. Tapi lagi-lagi semua itu harus disampaikan dengan cara mudah dipahami, dengan cara menyenangkan, sehingga lagi-lagi rasanya film ini nanti tidak merasa digurui, tidak merasa sok hebat, sok tahu tentang cinta. Jadi semoga teman-teman menyukai filmnya juga dan ikut mengabarkannya ke teman-teman penonton di luar sana. Terima kasih. Terima kasih Bang Bene. Nah nanti tadi di sini semua teman-teman media dan juga tamu sore ini sudah nonton filmnya, jadi sudah tahu semuanya berperan sebagai siapa. Jadi kita akan langsung masuk dulu aja ke Q&A. Silakan untuk penanya pertama, mic-nya bisa dibantu. Oh oke. Nah ini tepuk tangan dulu buat Galak. Galak. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Silakan, dari mana Mas? Selamat malam semuanya, saya Ahsan dari Detik. Sebelumnya selamat Pak Manoj atas perilisan film Ganjil Genap ini, dan untuk Pak Rangga selamat atas penampilannya tadi sangat memuaskan. Iya. Untuk pertanyaan pertama dan untuk Pak Manoj soal pemilihan sutradara kepada Benedion, apakah terkait track record sebelumnya yang sampai go internasional, makanya dipilih Pak Benedion untuk film ini, dan apa harapan Pak Manoj untuk film Ganjil Genap ini? Terima kasih. Ya, kalau Bene udah go internasional, kita tawarin udah nggak mungkin mau. Kita udah untung udah kontrak sama dia sebelum go internasional. Jadi kita udah tahu ini potensi go internasional, Bene harus sama MD. Jadi bagi saya kita bicara proyek ini udah 3 tahun ya. Udah dari 3 tahun yang lalu, dan setelah itu tahun lalu dari Bene ada film yang sukses, Ngeri-Ngeri Sedap dan yang go international. Jadi tepat strateginya. Kebetulan semuanya formulanya, formationnya jadi sinerginya align. Ya, mungkin itu pas timing, dan memang kita udah niat mau kerja sama dari kapan dan jadi lepas. Bagi saya film ini, Halo selamat datang. Bilang dong kan. Bagi saya kalau filmnya bagus, diapresiasi, saya dulu biasanya kalau kita nonton di editing, saya udah tahu ini film bisa nggak saya jualan, bagus dulu nggak. Bagi saya itu saya udah puas dan dapat. Nah sekarang nggak gampang ya kalau film yang non horror laku, jadi itu jadi challenge saya lebih, gimana film ini bisa dapat apresiasi supaya bukan hanya genre horror yang laku bagi film Indonesia, kita perlu genre-genre lain, dan mudah-mudahan film bagus ini word of mouth. Kami sudah optimalkan dari segi promosi, apapun yang kami bisa lakukan, dan kebetulan 5 hari libur lah kurang lebih minggu depan. Ya mudah-mudahan timingnya tepat untuk MD dan untuk film Ganjil Genap ini. Semaksimal mungkin yang kami harap adalah word of mouth. Karena ini film pasti itu orang underestimate dulu. Saya udah tahu pasti. Saya juga kalau lihat film ini, aduh bisa bagus nggak ya? Itu umum. Jadi sekarang strategi dari kita dan mungkin dari teman-teman di sini semua bisa bantu kita word of mouth ya. Kalau memang Anda suka, kita harus bantu supaya film Indonesia bisa dapat apresiasi, apalagi filmnya bagus. Balik lagi, kita nggak mau satu genre horror only. Jadi ini bagi saya punya misi dan punya tantangan juga. Ya akhirnya kita serahkan ke penonton. Hopefully we can do it. Ya Mas, terima kasih. Thank you dari Detik. Kemudian pertanyaan berikutnya, oke silakan. Halo, selamat malam. Saya Ais dari Bisa.id. Mau nanya mungkin ke Mas
Bene mengenai kesulitan akhirnya menggarap film dari novel yang divisualisasikan, dan sejauh mana komunikasi dengan penulis, apakah dari penulis juga akhirnya sudah puas karyanya divisualisasikan dan kemiripannya seperti apa gitu, sejauh mana kalian bernegosiasi ataupun berdiskusi soal jalan cerita. Yang pertama. Terus yang kedua, selain dari teknis mengenai kesulitan juga ada nggak sih perasaan dari Mas Beni sendiri akhirnya untuk membuat film, ada mungkin tekanan atau ini kayaknya harus lebih bagus dari yang kemarin atau seperti apa, mengingatkan sekarang mau nggak mau Mas Beni jadi trademark juga ya, misalnya kita mau nonton film horor, oh ini horornya Mas Kimo atau oh ini horornya Mas Joko gitu, dilihat dari sutradaranya dulu gitu. Nah untuk film Ganjil Genap ini juga pasti orang-orang wah Beni ini yang kemarin gitu. Ini ada perasaan kayak kayak tekanan pressure sendiri untuk membuat film drama gitu atau jalan-jalan aja lah gitu. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagus sekali Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi waktu 3 tahun lalu saya diajak untuk ditawarkan dulu untuk membuat film ini, yang pertama saya lakukan adalah membaca novelnya. Jadi saya pernah membaca novelnya Almira yang Reside dan saya suka juga. Tapi kemudian ketika disuruh untuk mencoba membaca Ganjil Genap, terus saya baca, terus saya juga suka sekali gitu, karena kebetulan juga saya usianya sudah lumayan matang ya, dan novel itu ceritanya isinya tentang percintaan usia-usia matang gitu. Jadi saya merasa wah ini cerita yang menarik dan ada banyak perspektif tentang asmara juga yang saya alami. Jadi saya bilang saya mau membuat cerita ini. Saya akan mencoba membuat cerita tanpa menghilangkan ruh dari novelnya, tapi film dan novel adalah dua medium bercerita yang berbeda. Jadi waktu itu berbicara ke MD, nanti saya akan mencoba menulis skenarionya bersama teman Sigit di sini. Nanti kami akan minta pendapat dari Almira tentang bagaimana kalau skenarionya begini. Jadi kebetulan Almira juga tidak merasa perlu banyak memberikan batasan. Jadi ketika dia merasa ceritanya sudah menggembirakan, sudah happy buat dia bilang waktu skenarionya kami berikan, dia bilang ini udah sangat membuat saya gembira. Jadi apapun keputusan secara kreatif boleh diambil, yang penting ketika saya baca saya tidak merasa ada yang salah gitu. Jadi begitu diskusi yang kami lakukan. Kemudian soal beban, sejujurnya awal-awal ketika membuat proyek ini pasti adalah ya kepikirannya sangat manusiawi ya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa ini tuh dua film, Ngeri-Ngeri Sedap dan Ganjil Genap adalah dua film dengan genre yang berbeda gitu. Jadi tidak banyak secara bercerita yang beririsan gitu. Jadi rasa beban itu tuh akhirnya lambat laun jadi menghilang juga gitu. Awalnya yang dipikirkan, yang dikhawatirkan tuh ternyata hal yang berbeda. Jadi tidak bisa dibandingkan gitu, tidak apple to apple membandingkan film Ngeri-Ngeri Sedap pembuatan kreatif dan segala produksinya dengan Ganjil Genap, karena jujur sangat banyak yang berbeda gitu. Kalau kita bisa bilang Ngeri-Ngeri Sedap kan adalah sebuah penghormatan untuk kelokalan gitu. Sementara Ganjil Genap adalah penghormatan untuk kota Jakarta gitu. Jadi ketika membuatnya saya sudah punya niat, saya sudah 10 tahun di Jakarta dan saya ingin memberikan penghormatan untuk kota Jakarta gitu. Dan semoga nanti teman-teman semua yang menonton bisa menangkap apa yang coba saya gambarkan, bagaimana Jakarta itu juga punya sudut-sudut membahagiakan, punya tempat-tempat menyenangkan untuk kita semua yang punya memori seperti itu. Jadi dicoba dilakukan dengan tulus, dengan sebaik mungkin, dan semoga nanti orang-orang Jakarta pada khususnya dan orang-orang se-Indonesia melihat bagaimana Jakarta coba dibungkus dengan baik dan dengan menyenangkan seperti itu. Terima kasih Pak Sutradara kita. Terjawab ya Mas Ais? Oke. Kemudian penanya berikutnya. Sudah, oke silakan. Ya, saya Bayu dari Tribunnews.com. Selamat untuk film
Ganjil Genap akan segera tayang. Semoga sukses dan sesuai dengan harapannya. Pertama mau nanya ke Bang Benny dulu, Bang. Sorry kalau misalnya ada salah. Ini apakah ini film drama romantis percintaan Abang yang Abang sutradari untuk pertama kali, dan karena sebelumnya drama horor, komedi, kemudian drama keluarga dan drama percintaan. Setelah tadi cerita bagaimana proses ngedalemin novelnya, terus ngedapetin kisah cintanya, apa sih Bang kesulitannya ketika ngegarap drama percintaan? Karena tadi filmnya cintanya juga cukup dalam nih Bang, cukup rumit. Apakah tadi Abang bilang juga cukup relate? Apakah ada kisah Abang juga yang akhirnya Abang tuangkan? Akhirnya mungkin ini juga salah satu curhatan Abang juga dalam ketika menyutradari film ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua buat Mbak Gala dan Dr. Aiman ini bagaimana buat Mbak Gala dan Mas Oka ngedalamin dua karakter ini, ada menemukan kesulitankah? Karena buat saya pribadi ketika nonton dapat tersampaikan dengan baik, tapi juga pengen tahu gimana tantangan kalian ketika mendalami dua karakter ini, dan mau tahu juga kapan terakhir kali kan ngerasa ragu dalam memutuskan untuk menikah gitu kan, seperti yang dirasakan sama Dr. Aiman. Gitu aja sih, thank you. Oke, pertanyaan menarik. Pacar saya belum datang kan ya? Aman. Oke, ya makanya saya harus jujur, setiap film saya berusaha menaruh rasa personal gitu. Di Ghostwriter juga saya menaruh sebuah rasa personal, di Ngeri-Ngeri Sedap juga, dan jujur sekali di Ganjil Genap juga ada rasa personal yang coba saya sampaikan gitu. Dan kalau bisa dibilang ada banyak sekali hal-hal yang muncul, dialog yang muncul itu bisa dibilang ya itu perspektif saya soal cinta seperti itu. Jadi apalagi saya mau menikah ya. Jadi belum datang kan, bener kan, belum datang. Jadi ya seperti itu, karena setiap orang kan punya perspektif masing-masing tentang cinta, dan itu yang coba saya gambarkan perspektif saya saat ini. Di karakter mana ya itu rahasia, nanti kalian menghakimi saya lagi. Jadi selalu saya coba untuk memberikan sesuatu yang personal, seperti ya macam-macam itulah ya, kalian bisa menangkap. Semoga justru nanti ketika orang-orang menonton yang punya sedang problem tentang percintaan atau kegalauan, dia jadi memberikan jawaban atau memberikan arahan. Harapannya sih seperti itu. Gimana Mbak Gala, Dr. Aiman nih juga harus menjawab, silakan. Tadi pertanyaannya adalah pendalaman karakter. Iya. Kalau pendalaman karakter sih sebenarnya pertama-tama karakternya sudah ditulis dengan baik di skenario, dan kalau nggak salah waktu itu di pertama kali saya ngebaca, PR juga nih untuk Aiman, untuk saya mendalamin Aiman, karena Aiman ini kan terlihat seperti seolah-olah pahlawan datang di tengah-tengah Gala sedang galau, lalu tapi setelah sedikit demi sedikit setelah dikupas dia jadi kelihatan seperti seorang yang memiliki trauma gitu. Itu kayaknya aja coba nunjukin bits by bits kelemahannya dia yang nanti akan bisa mengasih efek keputusannya dia, sehingga menghambat laju relationshipnya dia sama Gala. Terus kalau sama Gala sih pendalaman karakternya kita ngebangun chemistry-nya itu dengan reading, terus kita coba ya itu aja sih, reading ya. Reading, terus coba, oh ya satu lagi tuh kita banyak konsultasi sama gue sih ya. Gue sih banyak konsultasi sama Bene sama Awe yang kebetulan juga supervisor konsultan komedi. Jadi
kita kan bisa nih kayak ngelucu sehari-hari, tapi kalau gue buat pertama kali gue main romcom gitu ya, itu kan ada timing tersendiri, harus pas, dan yang lucu akan ditertawakan sama penonton bioskop tuh beda sama teman-teman gue. Kalau di depan teman-teman gue sih gue dianggap lucu, gue nggak tahu apa kalau di depan bioskop gue lucu apa enggak. Jadi segitu banyak, oh gitu ya weh, gitu ya Ben ya, oke, gitu sih. Clara Beredes, silakan dijawab. Halo semuanya, selamat malam. Sebenarnya tadi Kak Oka udah lumayan menjawab banyak. Karena aku sendiri sebenarnya juga nggak familiar dengan ajang rekomedi. Dan buat karakter Gala sendiri memang karakter yang bisa dibilang susah gampang untuk aku mainkan lah. Kan tadi kalian pada nonton gimana karakter Gala sendiri, terus keabsurdan dia yang kadang-kadang juga mungkin bisa dibilang di daily life aku mungkin aku nggak akan melakukan itu gitu, kayak contohnya di bioskop tadi yang tiba-tiba dia ngomong all around itu kan hal-hal yang lumayan absurd ya untuk dilakukan gitu. Jadi tapi untung di sini dibantu dengan leading yang lumayan cukup banget, dan juga ada komedi konsultan Mas Awe sendiri, ditambah di direct sama Bang Bene sendiri yang bikin aku tuh jadi lumayan pede untuk memainkan Gala sendiri gitu. Dan buat pendalaman sama Kak Oka sendiri memang kita ketemu di project ini ya sebenarnya ya, tapi lumayan langsung bisa dapet chemistry-nya karena pas kelar reading kita lumayan banyak diskusi sih, kita ngebedah scene by scene kita bedah bareng-bareng mau dibawa kemana ini scene-nya, terus kita banyak nanya dulu sama Bang Bene sendiri gitu, kayak ini scene mau lebih ke komedi atau mau lebih ke drama, karena basically aku juga lebih sering memainkan genre drama gitu. Jadi cukup belajar banyak banget di project ini jadinya, dan semoga tadi filmnya bisa menghibur banyak penonton dan bisa enjoy. Jadi kurang lebih gitu sih. Terima kasih Mbak Gala dan Dr. Aiman. Oke, mungkin ada satu penanya lagi sebelum nanti saya akan meminta Kes untuk menyapa teman-teman satu persatu. Silakan. Ya, silakan. Oke, perkenalkan aku Tasya dari MNC. Sebelumnya selamat untuk filmnya dan para cast-nya, itu keren banget sih filmnya. Yeay.